Saat timnas Indonesia mulai menunjukkan arah yang jelas, permainan yang semakin enak ditonton, dan optimisme yang kembali tumbuh di hati para supporter. Tiba-tiba muncul sebuah kejadian yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala, bukan karena performa buruk pemain, tapi karena ulah segelintir oknum supporter yang justru menyerang pemain timnasnya sendiri. Pemain yang menjadi sasaran adalah Beckham Putra Nugraha. Dari area hotel tempat tim menginap sampai pertandingan melawan Mozambik berakhir, ada teriakan dan ada kata-kata yang tidak pantas yang diarahkan kepadanya. Pertanyaannya, saat timnas Indonesia sedang naik daun seperti sekarang, kenapa justru ada pihak yang berusaha merusak suasana, dan apakah hukuman yang akan diberikan PSSI kepada pelaku penghinaan dan penyerangan terlalu ringan? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Teman-teman, kalau kita melihat FIFA Matchday Juni ini secara objektif, sebenarnya ada banyak hal positif yang berhasil ditunjukkan timnas Indonesia di bawah asuhan John Hetman. Dalam dua pertandingan terakhir, terlihat jelas bahwa Indonesia mulai memiliki identitas permainan yang lebih kuat. Ketika menghadapi Oman dan Mozambik, kita bisa melihat perbedaan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Permainan Indonesia jauh lebih berani, transisi menyerang lebih cepat, tekanan kepada lawan juga lebih terorganisir. Dan yang paling menarik adalah keberanian para pemain untuk memainkan bola dari bawah tanpa panik. Ini menunjukkan bahwa Hetman mulai berhasil menanamkan filosofi bermain yang jelas kepada skuad Garuda. Memang belum sempurna, masih ada kekurangan, masih adalah sesekali salah passing ya kan. Masih ada koordinasi yang perlu diperbaiki. Tapi grafiknya jelas naik. Dan yang paling penting menurut aku, para pemain terlihat semakin memahami apa yang diinginkan pelatih. Itulah yang membuat banyak supporter mulai optimis dengan masa depan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 dan proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Namun sangat disayangkan, momen positif ini justru tercoreng oleh sebuah kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi, teman-teman. Setelah pertandingan melawan Mozambik beberapa hari yang lalu, ada oknum supporter yang melakukan provokasi terhadap Beckham Putra. Etam menjadi sasaran teriakan dan ejekan saat berada di area pinggir lapangan ketika Etam dan para pemain timnas lainnya mengelilingi stadion untuk mengucapkan terima kasih kepada supporter. Yang membuat publik geram adalah bukan hanya kata-kata yang tidak layak didengar, tapi momennya itu loh. Ketika pemain mengenakan seragam merah putih, seluruh atribut klub atau embel-embel klub mereka lepas demi satu kepentingan, yaitu membela negara di bidang sepak bola. Jadi secara profesional mereka melepaskan embel-embel persaingan itu saat bergabung dengan timnas. Dan gak cuma itu, mereka hanya bersaing ketat selama 90 menit di atas lapangan saat membela klub masing-masing. Setelah selesai pertandingan, mereka ngobrol biasa, ketawa ketiwi ya kan, bahkan bercanda juga. Cobalah kalian lihat saat latihan tim nasional atau seusai pertandingan. Etam, Sadil, kan, Rido, Hanan ataupun juga ada Mauro, mereka itu foto bareng loh. Jadi yang aku herankan ini adalah kok bisa ya ada yang masih terbawa persaingan klub sementara momennya sedang membela negara. Ini sangat konyol loh, tolol banget ya kan. Nggak habis pikir kita nih. Ya maaf, aku harus bilang, ya ini SDM rendah. Ini SDM rendah. Cinta pada klub boleh banget ya kan. Tapi jangan fanatik terlalu berlebihan kan begitu. Jujur, ini bukan supporter sepak bola. Ini adalah oknum yang secara tidak langsung tidak mau melihat
sepak bola atau timnas Indonesia maju. Sangat-sangat disayangkan. Miris kita lihatnya. Kelakuan bocil oknum-oknum supporter seperti ini. Kasian juga kita lihat etam ini kan. Cobalah kalian teman-teman, gimana kalau punya anak lelaki dihina, dicaci maki, pasti marah ya kan. Aku sebagai seorang ayah yang punya anak lelaki merasakan loh. Anakku yang pertama itu pernah dimarahin orang lain karena mungkin rebutan mainan dengan anak lain di tempat di tempat permainan anak-anak. Agak marah juga aku lihatnya loh. Kenapa kok dimarahin pula? Kan anak-anak. Lah ini etam udah berjuang demi negara ya kan. Berjuang membela negara malah diserang. Gimana lah perasaan orang tuanya itu atau bapaknya ya kan. Gimana teman-teman? Aku tampilkan lagi wajah-wajah para pelaku penyerangan terhadap etam. Ya walaupun terlambat aku upload video ini, setidaknya aku ingin menyuarakan lah. Para pelaku sudah viral. Foto, video mereka sudah menyebar luas di medsos. Jadi sangat mudah lah bagi PSSI untuk mengidentifikasi mereka. Saat ini PSSI, Pak Erick Thohir dan Pak Yunus Nusi sudah speak up atas kasus ini. Sampai hari ini berita yang aku dapat, PSSI akan menjatuhkan hukuman kepada oknum supporter tersebut berupa larangan menonton langsung timnas di masa depan. Bila perlu katanya foto dan identitas wajah bersangkutan akan diliris dan dipasang di area stadion. Kita belum tahu larangan seperti apa yang akan diberikan PSSI kepada para pelaku. Apakah larangan seumur hidup atau gimana? Kalau menurut aku pribadi, ini saja nggak cukup teman-teman. Harus dihukum lebih berat lagi. Bila perlu dibawa ke ranah hukum dan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar apa? Agar menimbulkan efek jera dan tak terulang kembali di masa yang akan datang. Tapi kalau misalnya hukumannya cuman berbentuk larangan menonton aja, aku jamin pasti bakal kejadian lagi hal yang serupa. Jadi hukuman apakah yang layak bagi mereka, teman-teman? Tulis di bawah ya. Nah, kita boleh mengkritik permainan etam saat membela timnas Indonesia. Penampilannya memang belum konsisten. Maka dari itu, John Hedman meminta etam membuktikan diri di Piala AFF Juli mendatang. Tapi kita harus jujur juga ya kan. Apakah pemain timnas yang lain bermain sempurna tanpa kekurangan? Tentu tidak kan. Pemain seperti Marcelino, Ipar Jenner, Nathan, bahkan Oliver Meni sekalipun punya kekurangan di 2 laga FIFA Matchday kemarin. Tidak ada pemain yang selalu tampil sempurna. Bahkan pemain kelas dunia sekalipun sering melakukan kesalahan. Namun kritik dan penghinaan adalah 2 hal yang sangat berbeda, teman-teman. Kritik itu membangun, penghinaan itu hanya merusak. Timnas itu hiburan, bukan hinaan, cacian, apalagi permusuhan. Nah, teman-teman, yang sering dilupakan banyak orang, pemain timnas itu adalah aset negara. Saat mereka mengenakan jersey Garuda, mereka sedang membawa nama Indonesia. Kalau setiap pemain yang tampil kurang maksimal langsung dihujat, diteriaki, bahkan dipermalukan secara langsung, bagaimana mereka bisa berkembang? Bagaimana pemain muda bisa memiliki keberanian mengambil risiko di lapangan? Padahal sepak bola modern membutuhkan pemain yang berani mencoba. Kalau setiap kesalahan langsung dibalas dengan cacian, yang muncul justru rasa takut. Dan pemain yang bermain dengan rasa takut hampir pasti tidak akan berkembang. Yang membuat situasi ini semakin disayangkan adalah waktunya itu loh teman-teman. Karena saat ini timnas Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat positif. John Hedman baru mulai menguatkan fondasi yang ada. Pemain-pemain muda mulai mendapatkan kesempatan. Kompetisi internal skuad semakin sehat, atmosfer tim juga terlihat cukup baik. Justru di momen seperti ini, yang dibutuhkan adalah dukungan kita agar proses pembangunan tim bisa berjalan maksimal. Kita harus ingat satu hal, teman-teman.
Kesuksesan tim nasional tidak dibangun hanya oleh pelatih dan pemain saja. Supporter juga punya peran besar. Lihat negara-negara dengan budaya sepak bolanya maju, supporter mereka bisa marah ketika tim bermain buruk, bisa mengkritik ketika ada kesalahan, tapi mereka tetap memberikan dukungan ketika pemain mengenakan seragam kebanggaan negaranya. Karena mereka paham bahwa tujuan akhirnya adalah membuat tim menjadi lebih kuat, bukan menjatuhkan pemain sendiri. Itu loh teman-teman. Beckham Putra mungkin hari ini menjadi sasaran. Besok bisa pemain lain. Lusa bisa pemain berbeda lagi. Kalau budaya seperti ini terus dibiarkan, maka yang rugi bukan Beckham. Yang rugi adalah tim nasional Indonesia. Karena energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang malah habis untuk menghadapi tekanan yang tidak perlu. Jadi teman-teman, di tengah meningkatnya performa timnas Indonesia bersama John Hetman, harapan menuju masa depan semakin terbuka. Jangan sampai semua itu tercoreng hanya karena tindakan segelintir supporter yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Kritik boleh, nggak ada yang larang kok. Tapi menghina dan mempermalukan pemain sendiri bukanlah solusi. Karena pada akhirnya saat Garuda bertanding tidak ada Persib, tidak ada Persija, tidak ada Persebaya, dan tidak ada klub lainnya. Yang ada hanya Indonesia. Ketika timnas Indonesia bermain, sudah seharusnya kita berdiri di belakang mereka, bukan malah menjadi lawan dari pemain kita sendiri. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai kejadian ini? Apakah tindakan oknum supporter tersebut sudah berlebihan dan layak mendapatkan hukuman yang lebih berat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.